Jadi di sini saya ingin menceritakan dulu sedikit tentang pisang goreng pasir sebelum kita memasuki apa-apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis usaha pisang goreng pasir ini. Nah, kita ketahui bahwa pisang goreng ini merupakan olahan dari buah pisang yang memang menjadi primadona di Indonesia. Cemilan ini berasa lezat, banyak disukai orang sehingga tak heran ya, jumlah penggemar pisang goreng ini yang cukup tinggi. Hampir di setiap sudut kota, perkampungan, bahkan ke daerah terpencil pun banyak ditemukan pelaku usaha pisang goreng yang menjajakan dagangannya. Hal inilah yang membuat jumlah penggemar pisang goreng memang tak pernah pudar. Nah, kemudian dari waktu ke waktu, usaha pisang goreng itu memang mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun banyak bermunculan inovasi produk pisang goreng yang lebih variatif dan baru. Salah satunya dengan kemunculan menu pisang goreng pasir ini. Kemudian kita pernah mendengar nama pisang goreng pasir ini atau mungkin pernah mencicipinya. Jadi modifikasi dari olahan pisang goreng dengan menu pisang goreng pasir ini memang memberikan angin segar bagi perkembangan usaha pisang goreng di Indonesia. Kemudian pisang goreng pasir ini memiliki rasa yang tak kalah lezatnya dengan pisang goreng aslinya. Memang nama pisang goreng ini terdapat kata pasir. Ini memang sebuah ide dan gaya baru untuk memasarkan produk pisang goreng ini agar lebih diminati dan tak membuat bosan masyarakat. Kemudian pisang goreng pasir ini memang tampil berbeda dari pisang goreng umumnya. Pisang goreng ini menggunakan balutan tepung yang mirip atau hampir menyerupai bentuk pasir. Dan pembuatan pisang goreng ini juga menggunakan adonan khusus nantinya yang saat setelah selesai digoreng memiliki balutan tepung seperti pasir. Kemudian jika kita tinjau dari soal rasa, memang pisang goreng pasir ini tak akan kalah lezat dari pisang goreng umumnya. Jadi pisang goreng pasir ini merupakan jenis pisang goreng yang dibalut dengan tepung roti yang hasil penggorengannya nanti memiliki bentuk pasir, seperti agak kasar dan begitu renyah-renyah gitu. Kemudian pisang goreng pasir ini memang sekarang ini cukup booming di tengah masyarakat, hingga harga yang ditawar pun tergolong cukup fantastik, mulai dari harga 2.000 hingga 4.000 rupiah per potong pisang goreng. Maka dengan nilai penjualan tersebutlah terbilang fantastis, memang membuat usaha pisang goreng ini sangat menguntungkan sebagai usaha yang menggiurkan. Dan teman-teman, nantinya juga saya akan menepakkan bagaimana resep untuk membuat proses pisang goreng tersebut. Nah, di sini ada resep membuat pisang goreng pasir. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum untuk membuka usaha pisang goreng ini, maka teman-teman juga bisa menerapkannya ini di rumah teman-teman masing-masing. Maka bahan yang digunakan itu ialah 15 buah pisang kepok yang sudah matang, kemudian 5 sendok makan susu bubuk, kemudian 250 gram tepung roti kasar, kemudian 250 gram tepung terigu, nantinya itu akan diayak lembut. 5 sendok makan gula halus atau gula bubuk, minyak goreng, dan air secukupnya. Nah, selanjutnya di sini ada cara membuat pisang goreng pasir. Ya, langkah yang pertama itu pisang dapat dikupas terlebih dahulu, lalu potong membujur agar tidak sampai putus. Nantinya itu dapat membentuk seperti kipas, atau teman-teman bisa potong sesuai dengan selera teman masing-masing. Dan kedua itu siapkan wadah secara terpisah, lalu campurkan tepung terigu, gula dan susu bubuk, kemudian aduk sampai merata. Lalu tambahkan juga dengan air dan tepung roti. Lalu aduk kembali sampai merata. Kemudian teman-teman sisihkan. Selanjutnya, celupkan pisang ke dalam bahan campuran tepung terigu tadi dan juga campuran tepung roti dengan bergantian. Lakukan cara pencelupan pisang itu seperti sebelumnya. Yakni di setiap pisang itu teman-teman bisa melakukannya berulang selama 3 kali. Kemudian gorenglah pisang tersebut ke dalam minyak yang berjumlah banyak hingga bagian permukaan pisang itu dapat diselimuti. Kemudian goreng sampai menjadi berwarna kuning kecoklatan. Kemudian jika sudah matang, maka teman-teman angkat dan teman-teman tiriskan. Maka langkah yang selanjutnya itu adalah teman-teman bisa langsung merasakan pisang goreng pasirnya. Nah, langsung saja kita masuki dalam analisis biaya. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita lihat dulu analisis usaha pisang goreng. Yang pertama itu kita lihat dulu poin asumsi. Nah, di poin asumsi ini
menjelaskan kepada kita waktu penggunaan suatu alat. Nah, yang pertama itu ada masa penggunaan gerobak, itu diperkirakan selama 5 tahun. Kemudian masa penggunaan wajan penggoreng itu selama 5 tahun. Kemudian masa penggunaan pisau dan kompor itu diperkirakan selama 5 tahun. Kemudian masa penggunaan serbet itu selama 3,5 tahun. Masa penggunaan wadah 3,5 tahun. Masa penggunaan meja dan kursi juga diperkirakan selama 5 tahun. Kemudian masa penggunaan piring dan sendok diperkirakan selama 3,5 tahun. Dan yang terakhir itu ada masa penggunaan peralatan lain, dan itu nantinya akan diperkirakan selama 3,5 tahun. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di poin yang kedua ini ada investasi. Investasi ini adalah biaya modal awal yang dikeluarkan oleh seseorang yang menjalankan bisnis pisang goreng pasir ini. Nah, yang pertama itu ada gerobak dengan harga 1.949.000. Kemudian ada wajan penggoreng itu seharga 340.000. Kemudian pisau seharga 125.000. Kemudian kompor dan gas seharga 317.000. Kemudian nampan dan serbet itu 87.500. Kemudian wadah dengan harga 66.500, meja dengan harga 1.956.000. Kemudian kursi yang digunakan itu dengan harga 1.294.000. Kemudian piring yang digunakan itu dengan harga 276.000. Kemudian sendok yang dipakai dengan harga 109.000. Kemudian peralatan tambahan lainnya itu 120.000. Kemudian dapat kita lihat bahwa penjumlahan jumlah investasi seluruhnya yaitu 6.640.500. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini poin yang ketiga itu ada biaya operasional per bulan. Nah, biaya operasional per bulan ini dibagi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada biaya tetap, nantinya juga ada biaya variabel. Nah, bisa kita lihat biaya tetapnya apa saja. Untuk penyusutan gerobak itu ada 1/62 dikali dengan harga gerobak itu memiliki penyusutan sebanyak 31.000 per bulan. Kemudian penyusutan wajan penggoreng itu ada 1/62 kali dengan harga wajan, maka mendapatkan hasil penyusutan itu sebesar 5.000 per bulan. Kemudian penyusutan pisau ada 1/62 dikali dengan harga pisau, itu akan mendapatkan penyusutannya 2.000 per bulan. Kemudian ada penyusutan kompor dan gas memiliki penyusutan 5.000 per bulan. Kemudian penyusutan dari serbet itu 2.000 per bulan. Penyusutan dari wadah itu 1.500 per bulan. Nah, selanjutnya ada penyusutan meja. Penyusutan meja 32.000 per bulan. Penyusutan kursi 21.000 per bulan. Penyusutan piring 6.000 per bulan. Penyusutan sendok itu 2.000 per bulan. Penyusutan peralatan tambahan itu 3.000 per bulan. Kemudian gaji karyawan ditetapkan dalam bisnis ini 650.000 rupiah. Maka dapat ditotalkan bahwa total biaya tetapnya ialah 760.000 rupiah. Yang poin kedua itu adalah biaya variabel. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa biaya operasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada biaya tetap, yang kedua itu ada biaya variabel. Nah, sekarang ini adalah kita menghitung biaya variabel, biaya bahan baku yang digunakan. Maka yang pertama ini ada pisang kepok, di mana pisang kepok ini dalam satu hari menghabiskan biaya 174.000. Berarti 174.000 karena kita mau menghitungkan biaya variabel per bulan, maka dikalikan dengan 30 hari atau 1 bulan. Maka untuk pisang kepoknya itu 1 bulan mengeluarkan biaya 5.220.000. Kemudian susu bubuk ini dalam 1 hari butuh biaya 30.500 kali dengan 1 bulan, maka menghasilkan 915.000. Kemudian tepung roti kasar itu dalam 1 hari 18.000 kali dengan 1 bulan, maka 540.000. Kemudian tepung terigu ini 10.000 per hari kali dengan 1 bulan, maka mendapatkan hasilnya 300.000. Kemudian gula halus ini 32.000 per hari kali dengan 1 bulan, 960.000. Begitu juga dengan minyak goreng, plastik, sewa tempat juga semuanya dikalikan dengan 1 bulan, maka total biaya variabel yang kita dapatkan untuk proses produksi 1 bulan produksi pisang goreng pasir dalam 1 bulan itu sebesar 9.720.000.
Nah, selanjutnya sekarang kita baru bisa menentukan berapa pendapatan dan berapa keuntungan serta berapa bulan modal itu akan kembali. Nah, yang pertama di sini kita lihat dulu berapa total biaya operasional. Total biaya operasional ini adalah total biaya yang dikeluarkan modal awal ya, total modal awal yang dikeluarkan untuk usaha pisang goreng pasir ini. Nah, jadi untuk mencari total biaya operasional ini, kita bisa temukannya dengan rumus biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Maka biaya tetap yang kita temukan di atas tadi 760.000 ditambah dengan biaya variabel yang sudah kita cari itu 9.720.000. Maka menghasilkan total biaya operasional 10.480.000. Maka 10 juta inilah yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis usaha pisang goreng ini. Nah, kemudian yang kedua itu pendapatan per bulan. Nah di sini kita menghitung pendapatan per bulannya. Nah, cara menghitung pendapatan per bulannya, jadi dalam satu hari itu pisang goreng pasir ini terjual 170 buah pisang goreng per hari. Kemudian harga yang ditetapkan satu pisang goreng itu 2.500. Maka 170 buah pisang goreng dikali dengan harga pisang goreng 2.500, maka menghasilkan 425.000. Maka untuk mencari pendapatan per bulannya 425.000 ini dikali dengan 30 hari karena kita mencari pendapatan per bulan, maka dikali dengan 30 hari. Nah, jadi 425.000 dikali dengan 30 hari maka menghasilkan pendapatannya 12.750.000. Nah, jadi yang terakhir ini adalah memperhitungkan keuntungan per bulannya, teman-teman. Nah, jadi keuntungan per bulan yang didapat dari bisnis pisang goreng pasir ini, atau dengan kata lain untuk mencari laba, maka kita dapat mencarinya dengan total pendapatan dikurang dengan total biaya operasional. Nah, di atas juga kita sudah mendapatkan total pendapatan itu sebesar 12.750.000 dikurang dengan total biaya operasional yang kita dapat itu 10 juta yang kita keluarkan ya. Yang kita keluarkan itu 10.480.500. Maka menghasilkan keuntungan bersih untuk yang menjalankan menjalankan bisnis pisang goreng pasir ini adalah sebesar 2.269.500. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bagaimana cara melihat ya, atau mungkin ini bisa kita prediksi atau bisa kita perkirakan lama balik modalnya itu dengan kita mencari total investasi itu dibagi dengan keuntungan. Maka total investasi yang kita dapat 6.640.500 rupiah. Kemudian keuntungan yang kita dapat 2.269.500. Maka itu dapatkan hasilnya kurang lebih 3. Maka bisa kita prediksikan lama balik modal itu selama 3 bulan. Jadi dari paparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dengan melihat asumsi tersebut, maka kita akan menggunakan sejumlah biaya yang bernilai 6.640.500 rupiah yang nantinya dialokasikan untuk biaya investasi serta anggaran alokasi penggunaan biaya tetap itu senilai 760.500. Untuk kebutuhan biaya variabel senilai 9.720.000 dan juga anggarannya sebesar 10.480.500 rupiah untuk total biaya operasional. Nah, jadi dari analisa usaha pisang goreng pasir ini dapat kita asumsikan untuk waktu 1 bulan total penerimaannya itu diperoleh dari penjualan pisang pasir sendiri sebanyak 170 buah dalam sehari dengan harga yang ditetapkan itu 2.500 per buah pisang goreng. Nantinya akan mendapatkan rata-rata penjualan pisang goreng pasir ini per hari dengan mengantongi uang sejumlah 425.000. Namun bila dihitung dalam waktu 1 bulannya, usaha pisang goreng ini akan mendapatkan hasil senilai 2.269.500. Nah, jadi sehingga dapat kita gambarkan bila mana seseorang ingin membuka bisnis usaha pisang goreng pasir ini, maka ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan juga dengan harga nilai yang terjual yang terjangkau. Dan untuk kembali modal itu juga dapat kita prediksikan atau dapat kita perkirakan itu balik modal selama 3 bulan. Nah, jangan lupa nonton video saya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.